Asli teman-teman saya sekalian, yang hidupnya paling bahagia, tidak gelisah, enggak takut, enggak khawatir. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya paling bisa menebar senyum. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya paling bisa berdamai dengan apapun, paling bisa menerima dengan apapun. Gitu ya. Saya ceritakan yang paling utamanya dulu nih, yang paling atasnya dulu. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dalam keadaan sakit sekalipun ucapan yang keluar dari lisan beliau adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang Engkau berikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gambaran tentang orang yang kalau istilah katanya tuh kayak gak ada matinya gitu, gak ada waktunya yang wah ini udah mentok nih. Nabi kalau dikasih ginian mentok, gak ada ceritanya Nabi Muhammad mentok. Nabi itu teman-teman sekalian diperlakukan apapun oleh siapapun, gak ada keadaan yang membuat senyumnya Nabi Muhammad hilang. Diapain aja? Ceritanya Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanullah. Katanya Sayyidina Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad tuh lagi pakai, waktu itu lagi musim dingin, Nabi lagi jalan, ada aku bersamanya, barengin jalannya Nabi Muhammad, tapi agak mundur dikit aja gitu. Sayyidina Ibnu Mas'ud karena suka nggak mau kalau nyamain langkahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud itu orang melihatnya sampai jadi kayak bayangan buat Nabi Muhammad alaihissalam. Dulunya penggembala kambing, masuk Islam gara-garanya satu waktu dia lagi ngebalain kambing, Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar lewat daerah situ. Terus Sayyidina Abu Bakar ditanya, "Ini kambingmu ini punyanya siapa?" Dia bilang punyanya Fulan bin Fulan. "Boleh nggak saya minta susunya? Saya temenan sama majikan yang punya kambing ini." Dia bilang silahkan. Tapi masalahnya kambing saya lagi gak punya susu, kering semuanya, lagi musim paceklik, lagi kering semua, gak ada air susunya. Terus katanya Nabi Muhammad, "Tapi boleh kamu pinjamkan saya salah satu dari kambingmu itu?" "Oh ya silakan." Dipinjemin sama Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi Muhammad pegang susunya, gitu ya, kambingnya gak ada air susunya. Nabi Muhammad pegang sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Nabi Muhammad paham dari Allah. Nabi lagi mau ngajarin sama Ibnu Mas'ud dan sama kita semua umatnya tentang arti minallah. Wah, segala sesuatu itu dari Allah, atau arti innalillah. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kambing ini lagi gak punya air susu gitu kan. Tapi kalau Allah mau, apa sih yang enggak? Semuanya dari Allah. Gak usah terlalu terpaku sama sesuatu hal yang kelihatannya zahir. Segala sesuatu kalau kita mintanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang enggak? Nabi pegang, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nabi kemudian minta satu kayak tempat susu itu. Nabi memerahnya, keluar air susunya banyak banget. Ibnu Mas'udnya bengong-bengong, wih, sihir. Tapi kan sihir gak bisa datengin air ya, sihir kan pengelabuhan mata gitu. Cuman Ibnu Mas'udnya kaget banget gitu, wah ajaib nih gitu. Habis itu udah penuh, Nabi minum, kemudian Sayyidina Abu Bakar minum, habis itu Nabi meminumkan juga untuk Ibnu Mas'ud. Diminum Ibnu Mas'ud. Terus dia bilang, "Boleh nggak kamu ajarin saya yang tadi?" Bilang ke Nabi Muhammad, "Bolehkah kamu mengajarkan saya apa yang kamu baca tadi itu?" Kata Nabi Muhammad, "Tentu saja." Terus Nabi Muhammad kasih tahu bacaannya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dikasih tahu Nabi dan lain sebagainya, bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT, semuanya dari Allah, kita tidak dapat melakukan apapun kecuali dari Allah. Nabi kemudian menerangkan berbagai macam hal. Saat itu juga Ibnu Mas'ud kemudian menjabat tangan Nabi Muhammad
Pada akhirnya kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ibnu Mas'ud masuk ke dalam agama Islam. Pendek Ibnu Mas'ud tuh, pendek, suaranya bagus. Ini ya sekilas tentang Ibnu Mas'ud. Pendek, kecil, suaranya bagus. Beliau salah satu dari yang membaca Al-Qur'annya paling bagus di antara para sahabat. Dan Nabi Muhammad sering deketin Ibnu Mas'ud, kemudian mengatakan, "Ya Ibnu Mas'ud, igra aliyal Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, yuk baca Quran. Perdengarkan kepadaku lantunan Quran. Ibnu Mas'ud bacain Quran gitu. Nabi itu kalau dengerin Ibnu Mas'ud ngaji gitu sampai air mata Nabi Muhammad menderas gitu ya. Nabi dengernya dengan penuh keharuan sampai nangis gitu. Insyaallah. Kata Nabi Muhammad tentang Ibnu Mas'ud, "Idza qara'tumul Qur'an faqra'u ala qiraati Ibnu Ummi Abd." Kalau kalian baca Quran, tuh ikutin bacaan Qur'annya Ibnu Ummi Abd atau Ibnu Mas'ud ini. Kembali kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika sudah masuk Islam, dia pun kemudian di masa-masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dia ikut pergi bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan dia memutuskan dirinya untuk menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad kalau jalan, Ibnu Mas'ud itu yang tukang bagian bawa sendal, bawa ember gitu ya, bawa air, bawa siwaknya Nabi. Keperluannya Nabi Muhammad dibawa sama Ibnu Mas'ud ini. Makanya Ibnu Mas'ud punya beberapa cerita-cerita yang memang tidak disaksikan oleh yang lain-lain, oleh para sahabat-sahabat yang lain. Salah satunya cerita ini. Kata Ibnu Mas'ud, "Ya Allah, Nabi itu ya ampun, cakep bener." Apanya Ibnu Mas'ud? Akhlaknya, kepribadiannya. Kata Ibnu Mas'ud, "Saya pernah satu waktu lagi jalan bersama dengan Nabi Muhammad. Waktu itu musim dingin. Nabi Muhammad pakai burdah. Burdah itu kain yang biasa dipakai orang kalau lagi musim dingin. Lebih besar dari rida surban itu ya. Lebih besar daripada surban. Lebih kecil dari selimut. Biasa suka dipakai kayak semacam, kalau kayak hansip ronda itu loh. Malam orang petugas roda tuh kan suka pakai kain sarung tuh. Nah, kalau orang Arab tuh suka pakai kain kayak itulah namanya burdah itu ya, kain untuk menghangatkan badan gitu. Nabi lagi pakai itu kayak sorban gitu, tapi lebih besar dari sorbannya. Nah, ujungnya itu tuh agak keras, ujungnya kayak dari wol gitu, dan biar enggak keluar wallnya, jadi kayak diapiin gitu loh ujung wallnya itu. Gitu ya, Nabi lagi pakai itu gitu. Tiba-tiba aja Nabi lagi jalan gitu, santai-santai, ada orang yang kurang akhlaknya dari gunung biasanya itu ya, dari orang Badui itu, ada memang suka ada gitu, ada di antara mereka yang akhlaknya agak kurang gitu. Dia narik surbannya Nabi Muhammad ini, burdahnya Nabi Muhammad itu dari belakang, dan itu tuh nariknya tuh kenceng banget kayak gitu kan, yang sampai Nabi Muhammadnya muter kayak terpelanting gitu loh, jadi kayak muter nabinya. Dan itu kata Sayyidina Ibnu Mas'ud sampai bekas merah di leher Nabi Muhammad dari ujung surban itu. Dia bilang, saya tuh kaget banget gitu, kayak menghentak dia dari arah belakangnya Nabi Muhammad gitu. Dia bilang, dan Nabi Muhammad sampai muter sampai akhirnya ngadepin dia gitu kan, ngadepin si orang itu. Begitu ngadepin dia itu, orang itu bilang kayak gini, "Ya Muhammad." Itu panggilan kayak ya Muhammad gitu. Itu aja tuh sesuatu hal, panggilan yang sangat dibenci sama para sahabat. Maksudnya, ya kamu kalau panggil Nabi Muhammad gak sopan kan, kalau panggil namanya aja. Mesti kan panggilannya ya Rasulullah, kan begitu mesti. Ini tuh manggilnya ya Muhammad gitu, dengan sentakan, dengan abisnya hentakan di kain tadi itu. Dia bilang yang ajaib, katanya Ibnu Mas'ud, begitu Nabi Muhammad berbalik, itu Nabi Muhammad menyuguhkan si orang ini pemandangan yang mungkin gak akan pernah dilupakan seumur hidupnya, dari indahnya senyum Nabi Muhammad SAW. Begitu ini tuh, Nabi itu nggak pernah kehilangan senyumnya, teman-teman. Subhanallah, cakep banget ya. Orang tuh kelihatan akhlak tuh biasanya saat-saat spontan. Ketika dengar kabar apa, ketika diapain gitu kan, itu langsung kelihatan aslinya orang tuh. Gitu, as-sabru inda sadamatil ula, kata Nabi Muhammad kayak begitu.
kelihatan kesabaran seseorang tuh pada spontanitasnya dia. Kali pertama ketika ada hal-hal yang biasanya orang nggak suka, tuh kelihatan tuh kesabarannya orang. Ketika ditimpa musibah, ketika awal kali mendengar satu berita yang nggak enak gitu, kelihatan banget tuh watak-wataknya orang pada saat itu. Kelihatan kesabaran seseorang, kelihatan keikhlasan seseorang. Nabi Muhammad begitu ngadepin dia tuh, senyumnya langsung indah banget gitu ngadepin. Dia terus bilang gitu, ya Muhammad, atini maqad atakallah. Wahai Muhammad, kasih dong, bagi dong apa yang sudah Tuhan bagi sama kamu. Minta, pengemis, dia mau minta, caranya kayak begitu coba. Ya ampun, ya ampun. Tapi Nabi Muhammad tuh senyum indah banget gitu. Nabi terus ngeluarin, ngasih sama dia sambil nanya, hal yakfi, kata Nabi Muhammad, cukupkah ini untukmu? Dia bilang, ya nggak cukup loh Muhammad, masa segini doang. Nabi Muhammad keluarin lagi, sambil nanya lagi, hal yakfi, kata Nabi Muhammad, cukupkah itu untukmu? Ya nggak cukup Muhammad. Nabi nggak punya lagi. Nabi nanya sama Ibnu Mas'ud, punyakah kamu sesuatu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud dengan berat hati gitu ya keluarin. Nabi kasih sama dia, hal yakfi, kata Nabi Muhammad, cukupkah itu untukmu? Ya nggak cukup Muhammad. Nama Nabi Muhammad dibawa ke rumahnya. Nabi Muhammad kebetulan punya sesuatu gitu. Nggak selalu punya, tapi waktu itu Nabi Muhammad lagi punya bekal makanan apa segala macam. Nabi Muhammad keluarin. Setiap kali ngeluarin, kata Ibnu Mas'ud, Nabi senyumnya nggak hilang. Dan Nabi terus-terusan bertanya sama dia, hal yakfi, cukupkah itu untukmu? Cukupkah itu untukmu? Terus begitu sampai orangnya itu bilang, kafani ya Muhammad, udah cukup nih kayaknya Muhammad buat saya. Tidak pernah terkalahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika melihat orang tersebut nggak melihatnya sebagai fulan bin fulan dari Badui, enggak. Nabi Muhammad ngelihatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi ngasih nih kejadian ini nih buat saya. Untuk Allah lihat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini aku gulirkan kepada kalian. Senangnya, susahnya, semuanya aku kasih buat kalian. Untuk aku lihat, kata Allah, siapa di antara kalian yang tetap bisa berbuat kebaikan. Tetap bisa berbuat kebaikan. Dalam keadaan apapun Allah kasih kehidupan kita nih. Masa lalu yang kayak gimana, keadaan sekarang yang kayak gimana, gitu ya. Semuanya Allah kasih kepada kita ini teman-teman saya sekalian. Ngadepin orang baik, ngadepin orang gak baik, ngadepin sakit, ngadepin sehat, ngadepin susah, ngadepin senang, ngadepin semua kehidupan ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kalian yang dapat berbuat kebaikan. Nabi Muhammad itu enggak pernah terkalahkan dalam urusan, selalu dapat berbuat kebaikan terhadap siapapun, teman-teman sekalian. Nabi itu dikasih apa aja, raditu billahi rabba, aku ridha engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Dikasih sakit kayak gimana aja, raditu billahi rabba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam kita dalam urusan keikhlasan, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Baik terus sama siapapun, gak ada ceritanya mau berbuat kebaikan sama orang. Karena Nabi Muhammad ketika melihat mereka, gak melihat mereka sebagai aku ingin membahagiakan mereka, aku ingin berbuat kebaikan sama mereka. Enggak, Nabi Muhammad melihat aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh, yang bisa berbuat kebaikan kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lillah, Nabi Muhammad ngelihatnya semua manusia punyanya Allah. Itu ama orang yang jahat aja Nabi itu bisa kayak begitu, teman-teman. Apalagi sama yang baik-baik. Maksudnya apalagi sama keluarganya, apalagi sama sahabatnya. Masya Allah, Masya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan keikhlasan pada kita sekalian, seperti mana Allah telah mengaruniakan itu kepada hamba-hambanya yang tercinta, seperti mana Allah telah mengaruniakan hal itu pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam yang kayak begitu itu selalu dapat berbuat kebaikan sama setiap orang dan selalu
jadi orang-orang yang ikhlas dalam kehidupan mereka gitu. Dikasih susah apaan aja gitu, karenanya timbul segala keajaiban-keajaiban akhlak, timbul segala hal-hal yang luar biasa indahnya dalam kehidupan mereka itu, karena mereka paham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham makna itu tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.